Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua LSM KMPI Dr. Jakson dengan beliau Pak Cinur Abadi. Yang kami hormati Dewan Pakar Hukum LSM KMPI Dr. Jakson dengan beliau Bapak Andi Kusumo Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Dewan Bapak Iwa Yudin. Yang kami hormati rekan semua yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah dan inayah yang berbeda semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi wonder dalam ibu Bapak Torati kedatangan insyaallah wa ta'ala. Amin Allahumma. Kedua, tak lupa sholawat serta salam seiring terlimpahkan perjuangan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Insyaallah kulon panjenengan saged nenggon syafaatipun benjang wonten ing yaumil akhir. Amin Allahumma. Hadirin semua yang berbahagia, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan atau pembekalan, acara yang ketiga doa atau penutup. Untuk mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama dengan baca kitab Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dalam bacaan pada tadi dapat membuka acara pada malam hari ini. Untuk acara yang kedua, sambutan pembekalan dan pembinaan dari beliau Ketua Wilter Jawa Tengah yang akan disampaikan langsung oleh beliau Pak Cinur Abadi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jabat Red GMPI sampai mati, GMPI sampai mati, GMPI sampai mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Jaya apa GMPI? Aku GMPI, aku GMPI, akulah GMPI. Sekali melangkah ke depan. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua NPH Bapak Adi, yang saya hormati Ketua Divisi Humas Pak Dani Wahidin, yang saya hormati tuan rumah Pak Torati, yang saya hormati anggota LSM GMPI ASN Tulis Andeman, yang saya hormati jajaran pengurus Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan bahwa saya diundang sama tuan rumah Pak Toradi. Sekali lagi saya ucapkan tempat dan fasilitasnya Pak Toradi. Kami dari jajaran Wilter Jawa Tengah yaitu akan memberi pembekalan atau sosialisasi di tempat KSM Tulis dan Kandeman ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada anggota KSM Tulis dan Kandeman yang telah mengadakan silaturahmi, yaitu berbentuk arisan yang setiap tanggal satunya, yaitu sudah muter ya sekitar 2 tahun lebih atau kurang lebih 2 tahunan sudah muter. Saya berbangga karena anggota LSM GMPI tanpa saya perintah atau tanpa saya undang, dia mengakrabkan, dia mempersaudarakan dengan silaturahmi, berarti ikut membesarkan LSM GMPI. Dari itu
kami tidak bisa mengatakan apalagi atau berbuat apalagi dengan anggota-anggota yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa dicontoh sama KSM yang di Kabupaten Batang yang lainnya, mengadakan silaturahmi entah berbentuk arisan, berbentuk hajatan atau berbentuk apa, itulah yang kita idam-idamkan bahwa GMPI itu adalah pergerakan persaudaraan yang cukup erat. Yang kita biasa omongkan adalah jembatan, yaitu persaudaraan yang kita utamakan. Selama ini hampir 1 tahunan KSM Tulis sama Kandeman tidak untuk pergerakan ini kalau nggak dipanggil kan tidak ada pergerakan. Nah ini untuk perkembangannya mungkin kurang mengetahui bahwa LSM GMPI yang di Wilter Jawa Tengah ini saya tidak bisa menyempatkan selama hampir setahun ke Kandeman atau ke Tulis ini karena kesibukan saya untuk mengatur di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui saudara-saudaraku khususnya kecamatan KSM Tulis dan Kandeman bahwa LSM GMPI ini adalah LSM sudah besar. Sekarang anggotanya sudah mencapai 22.026 kota dan kabupaten, dan sekarang sudah memiliki tubuh di GMPI itu adalah ada LBH. Nanti saya perkenalkan atau Pak Andi yang akan memperkenalkan sendiri, yaitu di GMPI ada Lembaga Bantuan Hukum yang berkantornya di Semarang di Jalan Ketileng Raya. Sekarang perlu diketahui, mungkin saudara-saudara yang ditulis sama yang di Kandeman belum tahu ya Bapak ya, saudara ya, bahwa kita sudah mempunyai LBH, dan LBH itu sudah mempunyai anggota yang cukup banyak, yaitu kantornya di Semarang di Jalan Ketileng Raya. Juga kita mempunyai divisi Humas, yaitu dijabat sama Pak Dalang Kondang, yaitu Pak Ki Wahyudin, tokoh dan sesepuh Batang. Nanti juga akan memperkenalkan diri sama anggota yang khususnya ditulis dan di Kandeman ini. Juga ada di tubuh Wilter divisi pemberdayaan perempuan, yaitu Sri Kandi GMPI yang diketuai Bu Suharwati, orang Seragi, Kabupaten Pekalongan. Jadi nanti saudara-saudara ini GMPI yang laki-laki nanti cukup terheran bahwa LSM GMPI ini sekarang nambah anggota perempuan, Sri Kandi perempuan banyak sekali di Pekalongan. Terus cantik-cantik ya Pak Dasuri ya. Pak Dasuri menghadiri di Selawing apa? Di Seragi enggak Pak Dasuri? Saya kebetulan enggak ada. Oh enggak ada ya, berarti enggak tahu Pak cantik-cantik ya. Yang itu ya. Kalau di Wiradisa tidak sebanyak yang di Seragi. Waktu di Seragi itu saya kukuhkan Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan, yaitu Bu Suharwati dan anggota-anggotanya waktu itu. Jadi perkembangan GMPI ini yang pesat, yang besar ini, yang saudara-saudara ketahui atau yang belum diketahui bahwa GMPI ini adalah sudah besar. Jadi saudara-saudara ini khususnya ditulis dan di Kandeman yang terutama itu anggota paling banyak pertama di Batang, yaitu ditulis dan di Kandeman pertama. Tapi sekarang terbalik, kalah karo yang lain-lain. Berarti ditulis dan di Kandeman ini perkembangannya berarti masih utuh, bisa berkurang tapi masih utuh yang saya cermati. Nah sekarang Ketua Kandeman KSM siapa Mas Ali? Oh, Pak Rahim, tolong Pak untuk melebarkan di daerah Kandemannya supaya setiap desa harus diisi Pak, paling enggak atau 10 atau berapa setiap desa. Kalau ditulis Pak Ali, Mas. Kalau ditulis Mas Boyo, ditulis siapa Mas Boyo? Ketua KSM-nya? Pak Sudi ya? Tolong Pak, tolong Pak Asdi, tolong di untuk
memperbesarkan atau melebarkan sayap ditulis Pak setiap bisa supaya diisi Pak. Nanti untuk laporannya Mas Ali, dipandu Mas Ali, karena kita akan menghadapi sebentar lagi pilkada. Jadi saya sarankan anggota GMBI ini adalah jadi anggota yang pintar, yang cerdas, jangan yang bodoh, jangan yang diadu domba, jangan sampai. Kita adalah prinsipnya adalah diam, tenang. Kita menyaring apa yang diomongkan, yang diucapkan orang-orang, pendukung-pendukung mereka, biarkan aja. Kita diam, tenang aja. Nanti pergerakan apa yang kita lakukan adalah ikut komando saya. Karena saya berpengalaman di pilkada, itu dimanfaatkan kita itu diadu domba. Jangan sampai pengalaman saya atau anggota yang lain itu yang lalu itu jangan sampai dialami lagi. Jadi kita harus tenang, diam. Biarkanlah perkembangannya seperti apa. GMBI harus pintar. Jangan sampai kita diadu. Seperti yang Pak Dasuri suruh milih Pak Slamet. Nanti Pak Din kan milih Pak Ahmad. Itu saudara akan pecah Pak Dasuri. Jadi diam aja. Kita pilih yang mana, yang lebih baik. Harus pintar GMBI. Jangan selalu dipengaruhi harus dukung si A, si B, jangan. Kita satu komando. Karena kita itu akan berkepentingan mereka ke kita itu apa? Suruh noblos, suruh milih. Nanti kalau ada masalah, dia tidak akan ngurusi, dia akan membantu dari pengalaman itu. Nanti siapa sosok seorang bupati yang akan membantu kita, yang akan membantu GMBI, terutama pergerakan kita atau membantu permasalahan anggota-anggota supaya dapat lapangan pekerjaan atau apa, itu yang kita wajib pilih. Itu jadi GMBI harus pintar, harus pandai, cerdas itu. Jangan sampai kita diadu domba. Ya Pak Dasuri ya, Pak Dasuri kan biasa yang di lapangan mungkin saya pilih ini, pilih itu, diam aja. Terserah bupati siapa yang akan maju silakan, diam aja. Nanti kita punya komitmen, kita akan pilih siapa dalam rapat yang menguntungkan kita dan anggota. Kalau GMBI nggak bisa diuntungkan, anggota GMBI otomatis dengan sendirinya ada dana, ada apapun otomatis. Tapi saya memikirkan anggota-anggota supaya bisa ada lapangan pekerjaan atau ada apa, saya memikirkan anggota. Tapi kalau bupati tidak memikirkan seperti itu, kita jangan pilih. Karena kita saya khususnya di basis di Jawa, di Batang itu sudah mengantongi semuanya. Nanti saya tuturi untuk pemilihan, contohnya Pak Dasuri ini. Pak Dasuri saya bukakan, Pak Dasuri seorang anggota LSM GMBI. Misalnya milih si Ali jadi bupati, ini Ali dipilih sama Pak Dasuri, tapi dari GMBI ya. Pak Dasuri itu harus pandai loh Pak Das. Pak Dasuri itu harus ngomong sama istrinya, ngoblosnya Mas Ali. Nah setelah itu kalau Pak Dasuri itu punya anak yang bisa noblos, noblos Mas Ali. Nanti Mas Dasuri akan datang ke orang tua Pak Dasuri sendiri, datang ke orang tuanya Pak Dasuri, Pak, Mak, noblos Mas Ali, harus didatangi ya bapak ibunya. Nanti setelah itu adik-adiknya Mas Dasuri atau saudaranya, familinya datangi. Nanti juga istrinya punya bapak, punya mak, datangi, suruh noblos. Jadi Pak Dasuri satu orang GMBI bisa noblos di atas 10 noblosan Pak Dasuri. Itu nanti akan dilakukan. Makanya sosialisasi GMBI saya dorkan waktu nanti akan pemilihan itu, saya dor satu orang. Caranya begini, anggota GMBI yang pintar harus begini, satu orang bisa ngerebut 20, itu lebih bagus. Itu dicatat. Itu akan tugas Pak Dasuri, saya kasih lembaran. Ini Pak Dasuri, Pak kasih lembaran, Pak Dasuri catat nama Pak Dasuri, istrinya, anaknya, bapak, ibunya, apanya. Berarti Pak Dasuri itu bawa orang berapa? 10 atau 20 atau 30? Satu orang loh Pak. Nah itu akan memenangkan nantinya pilkada di Kabupaten Batang. Itu caranya gitu Pak Dasuri. Itu contoh. Jadi kita itu diam dulu. Ada gambar-gambar templeannya seperti Pak Dasuri itu pakai rambut itu seperti itu kan ada. Biarkan aja Pak Dasuri. Siapa yang ingin jadi bupati silakan. Kita welcome aja, diam aja, silakan.
Itu ada salah satu bimbingan dari saya, harus pandai, harus pintar Pak, kita manfaatkan. Apalagi sekarang di Batang itu ada PLTU, kepentingan mereka sangat besar sekali. GMBI harus berperan menjadikan bupati. Tapi kalau dulu saya yang menjadikan bupati, kalau ini adalah anggota GMBI yang akan menjadikan bupati. Itu jaringan seperti itu yang kita idamkan. Kalau tempat saya otomatis Pak, orang kerja saya misalnya jumlahnya 400-an, orang 400 itu bisa melebar sampai 10.000. Saya bisa, mulai daerah Batang, kota itu saya pasti menang Pak. Itu adalah salah satu untuk apa, trik-trik untuk pilkada ya, apa namanya, pilihan gubernur ya, pilihan apa, caleg nanti sepertinya itu. Kita diam aja, GMBI saya diam aja. Nah selama ini anggota LSM GMBI yang ada di Kecamatan Tulis dan Kandeman itu banyak yang saya keluarkan pengurusnya, ditambah-tambah yang lain. Jadi di GMBI ini dia memanfaatkan GMBI itu sebesar-besarnya, sampai ada tanah di Depok atau di apa semuanya. Nah itulah saya pecat tidak hormat. Itu banyak anggota-anggota GMBI yang memanfaatkan kita semua, itu banyak sekali. Kalau sudah keluar dari LSM GMBI, dia tidak boleh masuk lagi, nggak boleh. Kalau punya kesalahan nggak boleh. Nanti di depan masyarakat, di mata umum itu sudah anggota GMBI keluar masuk lagi, boleh tidak. Kalau sudah keluar ya sudah keluar, saya cut, saya nggak akan butuh. Nah di sini nanti saudara-saudaraku, saya mohon, saya minta untuk mengembangkan GMBI yang khususnya di Tulis sama di Kandeman. Sama siapa yang ingin masuk hukum, yang akan masuk LBH, nanti tolong didaftarkan. Kalau Pak Tekno menghendaki, nanti tolong berhubungan sama Pak Andi, karena di wilayah Tulis dan Kandeman belum ada yang masuk LBH. Jadi saya kasih informasi sedikit, anggota LSM GMBI itu belum tentu anggota LBH. Tapi kalau anggota LBH pasti anggota GMBI. Paham ya Pak Tasuri? Pak Tasuri anggota LSM GMBI tapi belum tentu nggak masuk anggota LBH loh Pak Tasuri. Nanti ngomongnya saya seorang LBH, saya tahu hukum, bukan. Nah, permasalahan atau kasus sekarang harus diwajibkan melapor ke LBH. Nggak seperti yang dulu-dulu. Lebih baik kita lawannya hukum. Kalau lawan hukum, kita pasti akan menang. Tapi kalau kita main kekerasan, kita akan kalah. Ingat aja, hukum yang kita andalkan. Negara kita adalah negara hukum. Coba dari anggota yang ditulis sama yang di Kandeman, siapa yang akan bertanya? Nah, Mas Poyo, gimana Mas Poyo? Ya. Ini keluhan dari rekan-rekan Pak Ji. Ya, siap. Permasalahannya masalah kesakitan Pak Ji. Itu saudara si Rajo, ya, istrinya kan sakit Pak Ji. Itu misalnya butuh ambulan dan sebagainya, manggilnya kemana? Sebenarnya, itu sakit rencana mau dibawa ke rumah sakit Pak Poyo? Terus sudah punya BPJS atau untuk itu sudah yang ngurus belum? Pakai BPJS. Nah, itu rencana mau dibawa kemana Mas Poyo? Ke Semarang? Mas Wojo? Mau Kim? Nah, itu mau bawa Pak Dasuri nggak apa-apa. Nanti Pak Dasuri aja lah. Nah, jangan pakai dump truknya Pak Dasuri. Tapi saya minta Pak Dasuri kalau nyumbang ambulan jangan ngebut-ngebut, kasihan. Pelan lurus. Kalau misalnya ngebut ya, nanti yang sakit tambah sakit Pak Dir. Santai aja. Oh kenceng. Tapi jangan ngebut ya. Pak Tasuri aja yang bisa nyupir itu siapa? Nah, kapan yang akan dibawa? Nanti dari saya juga akan memberi bantuan Pak. Dari Wilker akan membantu. Nah kemarin yang ditilang jenengan Pak. Udah bilang tadi kok. Dua. Terus juga habis operasi juga bingung laporannya kemana. Sebenarnya habis operasi. Selesai dibilang selesai nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nanti sama Pak Dasuri bisa. Dulu Mas Wayono itu kalau nyuper ambulan itu nanti minta upah sama orang itu. Kalau Dasuri enggak ya? Relawan. Betul.
Pak Nganai ya. Berarti Pak Dasuri. Kalau Wayono kan mesti minta itu Pak, mesti minta 50 atau berapa dikasih itu jangan. Harusnya jangan Pak Dasuri ya. Kalau bawa ambulans jangan. Ini kan yang punya BPJS Pak Ji, misalnya nggak punya BPJS pripun. Nah itu nanti coba Pak Andi untuk orang tidak mampu kan minta suratnya dari mana, coba nanti Pak Andi yang akan jelaskan nantinya Pak. Apa namanya, setahu saya itu paling saya itu nyuruh orang dari RT, dari orang tidak mampu, dari RT, RW ke desa, blok itu, nanti kemana lagi ada loh Pak. Tapi saya nggak pernah ngurus, tapi yang ngurus anak buah saya. Jadi saya kurang paham, nanti Pak Andi bisa cerita. Itu bukan BPJS tapi orang nggak mampu loh Pak. Bingung. Tapi nanti Pak Dasuri saya siapkan 24 jam kalau ada orang sakit anggota kita, nanti 40 jam, nanti ambulans bisa diambil Pak Dasuri ya. Nanti kan ada Pak Wahyudin di sana, Pak Din. Ini namanya sama Pak, jaga malam saya nama Pak Wahyudin, Pak Din. Nanti kan bisa sama-sama. Kalau Pak Wahyudin nanti, oh kamu, aku ngerti. Ya Pak Dasuri ya. Nanti ngomong Pak Din nanti bisa diambil atau ada jaga malam di sana. Kalau malam, kalau siang ya nggak apa-apa. Nanti sama Pak Dasuri aja, jangan sampai Pak Wayono. Kalau Pak Wayono kan sepuan, berarti kan desa sepuan. Kalau Pak Dasuri kan sini dekat ya Pak Dasuri ya, kecamatannya Kandeman. Siap Pak Dasuri ya? Siap. Ya siap. Kan teman tulis kalau ada orang sakit membutuhkan Anda ngepel Pak Dasuri. Terima kasih. Sobo tanya lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada nanti saya akan lanjutkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang saya bisa usul, karena anggota GMP pernah gesekan dalam pembenahan ke depan, setiap desa kalau anggotanya yang banyak, kalau bisa di sekretariat, artinya rumahnya siapa untuk rembukan dulu. Setiap desanya kalau yang siap banyak, desa. Mungkin sedikit ya bisa menghidup oleh desa lain gitu Pak. Itu bisa Pak. Di tubuh GMP itu kan desa itu kan Popja Pak, Popja. Nanti desa Ngujung ini, mau di Ngujung Pak, Ngujung berarti dukunya kan Gedangan Pak ya. Pak Toradi nanti disepakati mana yang akan jadi sekretariat atau di tempatnya Pak Toradi atau Pak Tikno monggo atau Pak Diono monggo. Kalau di tempatnya Pak Dasuri desa mana? Desa Tragem Pak Dasuri, tempatnya Pak Dasuri atau Pak Din Pak. Nanti setiap desa itu ada bisa Pak. Nanti tempatnya Pak Moyo itu ada. Nanti dibuat gitu bisa Pak. Itu namanya Popja, ketua Popja. Berarti ketua desa. Ketua desa berarti ketua desa, lurah lah. Popja kelompok kerja. Jadi Popja itu semacam ketua desanya. Di desa siapa ketuanya itu Pak. Nanti ada masalah dapat direbuk di daerah desa itu nanti akan meningkat ke KSM atau langsung ke tempat saya. Itu Pak. Coba ada yang lagi yang tanya? Kalau nggak ada, pokoknya saya wanti-wanti yang ditulis sama di Kandeman, tolong lebarkan sayap setiap desa supaya ada Pak. Kalau misalnya kesulitan nanti saya hubungkan. Di daerah yang saya kenalkan banyak tulis Pak. Nanti siapa yang akan jadi supaya setiap desa supaya ada anggota kita semua Pak. Ya nggak ada tanya, kalau nggak ada tanya saya akhiri. Cukup sekian. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang tak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat Rat GMBI NKRI Jaya, akulah sekali melangkah depan. Terima kasih. Terima kasih kepadanya. Untuk sambutan yang kedua, sambutan dari Dewan Pakar Hukum kita
Yang mulia Bapak Andi Agustus Mono, Sarjana Hukum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat, GMBI. Terima kasih. Ojo dawa-dawa. Ya, langsung saja pada temanya. Mohon maaf kalau kesehatan terganggu karena kelelahan ya. Saya hanya ingin mengulas bahwa di setiap KSM, ya, mohon perhatian, di setiap KSM itu untuk penanganan sesuatu yang bermasalah itu awalilah dari KSM. KSM dulu yang bekerja, dengan catatan harus ada surat kuasa dari korban kepada KSM. Jika berlanjut butuh suatu pertimbangan, boleh ke LBH atau ke Wilter sehingga nanti koordinasinya lebih jelas. Jadi kayak saya, kayak Pak Haji dan kayak teman-teman tidak harus langsung turun ke lapangan sebegitu banyaknya gitu ya, karena kita LBH GMBI sudah disibukkan dengan berbagai macam kasus. Kayak kemarin saya 2 hari itu mendampingi orang berantem di Wiradesa, terus saya mendampingi mantan anggota DPR yang istrinya mau diperkosa gitu ya, itu sudah masuk di job-job GMBI melalui LBH-nya. Jadi saya minta tolong setiap KSM itu bekalilah surat kuasa dari korban, kemudian melangkahlah dengan investigasi. Artinya investigasi itu sebuah penyelesaian, kalau bisa bermusyawarah ya bermusyawarah yang baik, kalau tidak bisa konsultasikan ke kami akan memberikan bimbingan maupun langkah-langkah yang akan dicapai. Kemudian seperti pertanyaan Bapak tadi, Pokja, kalau di suatu desa tersebut anggotanya sudah lebih dari 20 ya, lebih dari 20 ya saya katakan ya, buatlah sekretariat di rumah siapa, sehingga nantinya Pokja pun bisa mengawal suatu kasus ya. Jadi untuk mengawal suatu kasus itu Pokja, kalau Pokja masih mampu silahkan, kalau KSM masih mampu silahkan, kalau sudah tidak mampu serahkan ke kami. Cuma prinsipnya begini, di LBH GMBI itu tidak ada istilah 86, tidak ada istilah ada kasus berhenti hanya karena uang, itu tidak ada. Jadi kalau kita mengawal suatu kasus langsung sampai ke prosedur hukum, sampai ke pengadilan. Itu memang sudah edaran dari LBH Pusat bahwa tidak ada kasus yang ditangani LBH GMBI yang dibekukan. Itu tidak boleh ada. Nah, makanya saya memberikan kesempatan kepada KSM, kepada Pokja, apabila mengawal suatu kasus, jika masih bisa diselesaikan, selesaikanlah dengan baik. Kita akan membantu dengan mediasi, kan gitu. Tapi kalau sudah tidak bisa, begitu masuk ke LBH, itu sudah harus sampai ke meja peradilan. Karena apa? Di LBH GMBI itu ada online, ada website online, ada diskusi hukumnya. Sehingga begitu saya menangani suatu kasus, itu sudah sampai ke DPP. Nah kalau saya ditanya DPP, ini LBH Jawa Tengah kok berhenti, dapat duit banyak ini kan, kita kebebanan. Jadi sekali kasus itu masuk ke LBH GMBI, itu tidak bisa dihentikan. Makanya untuk langkah seperti ini, saya memberi wewenang kepada Pokja, kepada KSM, kepada distrik untuk menyelesaikan. Ya, semua jelas ya. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan kasus. Penanganan kasus kita menggunakan kepintaran kita dulu, baru pressure massa. Fungsi dari pergerakan, fungsi daripada teman-teman berdemo, kita melakukan pergerakan adalah sebuah bentuk pressure. Jadi jangan
Jangan ini satu orang lobby terus tidak ada pressure, jangan. Umpama kayak Pak Tekno menangani konsumen bank yang rumahnya mau disita umpama ini ya. Nah, Pak Tekno lakukan lobby dulu, lobby. Tapi tidak ada salahnya Pak Tekno koordinasi dengan KSM maupun Pokja, yuk kita bergerak, pressure melalui pergerakan massa. Karena apa? Massa GMBI itu punya hak mengawal penderitaan orang-orang kaum marginal. Kaum marginal adalah notabene-nya kaum yang terzolimi, seperti itu. Saya kira dari saya cukup dulu, mungkin saya akan menampung pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya tambahkan, jadi begini, penanganan suatu kasus, umpama kasus warisan, itu kita butuh yang namanya dalil, kita butuh yang namanya ulama. Meskipun sekarang di undang-undang kita ada hukum kompilasi Islam, ya. Jadi perpaduan antara hukum tata negara dan hukum agama, namanya hukum kompilasi Islam. Nah, di situ memuat tentang adat-adat pernikahan, perceraian dan bagi waris. Itu memang nanti saya kalau diizinkan oleh Pak Ketua Wilter itu nanti akan memberikan pembinaan bidang hukum khusus untuk teman-teman yang mau mengawal kasus dan ataupun teman-teman yang menjadikan sebuah wadah GMBI ini untuk sebuah pergerakan, yaitu mengawal orang-orang yang terzolimi. Kemudian saya teruskan ke BPJS. BPJS ya, itu persyaratannya mudah. Kalau bisa GMBI, siapapun yang butuh BPJS, coba dibantu penyelesaiannya sampai bisa mendapatkan kartu BPJS. Dibantu saja. Kalau sudah dibantu, mereka akan berhutang budi dan mereka akan mengikuti kita. Jadi nggak sulit. BPJS itu dibuat tidak sulit. RT RW kelurahan langsung ke kantor BPJS. Nanti angsurannya pilih angsuran yang paling kecil kan gitu. Kemudian satu informasi dari saya. Sehari tadi saya melakukan kemarin saya dipanggil oleh Polda Jateng. Ada 2 divisi yang manggil saya. Yang pertama adalah divisi Harda Bangtah berkaitan dengan kasusnya Pak Haji, yaitu pasal 385, yaitu penyerobotan tanah yang dilakukan oleh desa Klidang Lor, Pak Haji ya, Klidang itu. Kemudian sorenya saya dipanggil oleh Propam berkaitan dengan Selamat Setiadi ya, Selamat Gudel. Jadi saya teman-teman di sini saya beritahu. Zaman dulu GMBI sebelum ada saya, insya Allah ya sebelum ada saya, itu pergerakannya boleh frontal. Karena ada sosok yang kuat. Dalam hal ini bukan Pak Haji Nur Abadi saja, tapi anggota yang di bawahnya yang arogansinya begitu tinggi. Cuma sekarang ya, dengan adanya Pak Haji selalu memberikan sosialisasi, kayak saya tidak henti-hentinya melakukan pembinaan, itu ayo kita mulai menggunakan sebuah pergerakan itu dengan kepala dingin, dengan hal-hal yang pintar. Makanya di pagelaran wayang Pak Ki Dalang Wahyudin saya membuat suatu logo dengan bersaudara kita menjadi pintar dan berani. Jadi pintar dulu baru berani gitu. Jangan berani tapi bodoh akhirnya diguyu karo orang banyak kan, seperti itu. Mending nih diguyu karo wong, diguyu karo kadal ora ada bingung kan gitu. Jadi hal yang perlu saya kasih tahu, kasusnya Pak Haji melaporkan kepala desa Klidang Lor itu prosesnya sudah berjalan. Kalau dulu sebelum ada saya mungkin berhenti dengan nilai rupiah yang sudah begitu banyak terbuang. Di sini saya matur bahwa perkara ini tetap berjalan. Dan apabila nanti disidangkan di pengadilan, saya ingin bapak-bapak semua yang ada di sini kita kawal kasus ini di pengadilan. Ya. Kemudian yang kedua itu laporan dengan penggerbekan pom bensin. Saya sudah ketemu dengan Pak Suhadi, sudah saya konsultasikan. Kalau Pak Suhadi itu Kanit Reskrim, kalau Kanit Intelnya itu Pak Nurholis ya.
itu sudah saya konsultasikan. Ternyata dari Pak Suhadi beralasan bahwa saya tidak melakukan penggerbekan Pak Andi, tapi saya memberi perintah ke anggota untuk pengecekan karena ada laporan dari orang yang mana laporannya ada truk tangki masuk ke situ, sementara truk tangkinya bukan AKR seperti itu. Itu ada laporan dari satu orang yang notabene kita semua mungkin sudah tahu, tapi tidak perlu saya beritahu. Dari laporan orang itu, mereka telepon ke polisi, polisi melakukan pengecekan. Tapi alangkah naifnya, alangkah memalukannya, sebuah institusi lembaga kepolisian itu tidak menggunakan SOP, standar operasional, itu tidak menggunakan. Pada saat itu sedang ada pengajian, datang polisi rame-rame, otomatis timbul pikiran, kayak ngon Pak Kaji ki ono apa kok digerebek polisi, kan seperti itu. Jadi kata penggerebekan itu lahir dari lahir dari masyarakat. Meskipun polisi tidak melakukan itu dengan alasan pengecekan, alhamdulillah tadi sore saya sudah membuat analisis kerugian. Analisis kerugian itu saya hitung kerugiannya adalah 16.000 liter kali 5.000, karena zaman segitu solar masih 5.000 Pak ya. Kita tidak akan meminta uang itu kerugian, tidak. Cuma ini sebagai dasar bahwa atas perilaku satu oknum polisi ini adalah merugikan anggota GMBI dan merugikan kaum nelayan. Pada saat itu jam sore wayahe nelayan berangkat kerja ngisi solar, dihentikan 1 kali 24 jam. Jadi ini yang sedang saya perdebatkan terus di Polda Jateng, di Propam Polda Jateng, sampai pada akhirnya nanti akan digelar sidang sidang kode etik, sidang disiplin. Nanti kita juga harus hadir di situ. Nggak usah nanti penjenengan takut ini dibatasi cuma orang 10, nggak usah takut. Ya, itu. Jadi ada 2 kasus yang dalam hal ini saya ingin membuktikan bahwa yang namanya seorang pengacara, seorang lawyer itu juga manusia. Kalau yang dulu mungkin bukan lawyer, bukan pengacara, cuma yang sekarang ini saya ingin membuktikan, iki loh proses hukum, bahwa hukum di negara kita adalah panglima tertinggi. LBH GMBI dengan dasar dengan pedoman fiat justitia quod colum, artinya itu adalah tegakkan keadilan walau langit runtuh, langit Arab ambruk saja keadilan ditegakkan. Itulah LBH GMBI. Makanya edaran dari pusat, perkara yang masuk ke LBH GMBI itu tidak boleh berhenti. Orang yang bermasalah kemudian tidak menggunakan LBH GMBI itu suatu kebodohan. Mungkin bisa membayar pengacara dengan sekian mahalnya, tapi pengacara tersebut tidak punya masa. Kalau LBH GMBI pengacaranya sidang gembor-gembor, masanya yang jebor rame kan gitu. Jadi, nah ini sebuah pressure yang sangat istimewa. Tepuk tangan semuanya. Kita doakan semoga LBH GMBI tetap jaya di udara, tetap bisa membela kaum marginal, tetap menjadi mitra bagi bapak-bapak semua. Saya akhiri, sebelum ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepadanya. Untuk sambutan yang terakhir, sambutan dari Divisi Humas yang akan disampaikan langsung oleh Kidalang Wahyudin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Winter Jawa Tengah dan semua anggota GMBI yang ada di Kecamatan Tulis dan Kandeman. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini kita bisa bertemu di tempat saudara kita, yaitu adalah Mas Taradi. Toradi. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Ya. Kami di sini perlu kita sampaikan bahwasanya saya itu masuk di GMBI itu belum ada 1 bulan.
Akan tetapi saya diminta dengan hormat oleh Pak Haji Abedi suruh masuk ke divisi Jawa Tengah. Jabatan saya adalah Humas Wilter Jawa Tengah. Kira-kira panjenengan setuju enggak? Alhamdulillah. Parang matur kepada semua anggota di sini. Kita masuk di GMBI itu adalah senang sekali saya. Karena apa? Karena panjenengan semua ini adalah kuliah yang gratis, gitu loh. Ya itu. Karena apa? Kalau panjenengan itu jadi anggota GMBI bodoh, nggak pinter, itu bagaimana kita akan menyelesaikan masalah-masalah? Maka dari itu, monggo kita bersama-sama apabila ada pertemuan yang seperti ini adalah guru yang patut kita hargai. Panjenengan harus menerima dengan hati nurani, direnungi. Apabila ada orang bicara itu direnungi, dihayati. Kita akan berlatih dari mana kalau enggak pertemuan seperti ini? Itu. Jadi di GMP itu adalah kegiatannya adalah sosial, Pak ya, sosial. Itu membela dengan masyarakat, apalagi membela dengan anggota kita sendiri. Maka dari itu, monggo kita berlatih, kita bertemu, kita pengalaman bersama, kita alam-alaman supaya kita itu bisa pinter. Karena apa? Anggota GMP itu supaya bisa berwibawa. Nah, yang namanya orang terhormat itu adalah menghormati kepada yang kecil. Itu bagaimana kita akan terhormat kalau saya nggak menghormati kepada yang kecil? Itu loh, itu. Lah nanti disitulah GMPI akan menjadi orang terhormat. Nah, seperti kita menyelesaikan masalah itu, jangan sampai pakai okol tapi pakainya otak. Itu koyo dene jago tarung menang nang cangkingan. Nah itu loh, jangan pakai kekerasan, jangan pakai nakut-nakuti orang. Nah, di sini banyak permasalahan kalau dicermati di Batang itu banyak sekali. Nah, yang saya pikirkan itu adalah anggota GMPI sendiri. Karena apa? Anggota GMPI itu anggota yang mandiri sifatnya, Pak ya, sifatnya mandiri gitu. Tadi saya tahu mencermati pembicaraan panjenengan semua. Apabila ada orang yang sakit anggota GMPI, lah di situ kan ada KSM, Pak. KSM itu pakai prosedur gitu loh. Setelah kita bawa ke rumah sakit kan membutuhkan biaya. Nah itu. Lah ini biaya itu dari mana? Biaya itu ya kita pikirkan bersama. Apabila KSM kok tidak kuat, nanti ambil KSM yang lain. Itu loh. Lah apabila kok KSM yang lain itu tidak bisa membiayai masalah itu, nanti lapor kepada ketua Wilter. Itu. Jangan kita itu gerakannya itu seperti gerakan yang tidak terorganisir, itu loh. Itu pesan saya seperti itu. Seperti kemarin itu ada, Pak, saya laporkan ada anggota GMBI ke tempat saya ngeluh. Itu keluhannya itu, Pak, anggota saya itu sakit, saya akan mencari dana untuk membiayai orang yang sakit itu. Saya sangoni, Pak, saya sangoni 150, tapi setelah laporan itu dapatnya hanya 30.000, Pak. Belajar itu karena dia itu melangkahnya itu tidak terorganisir, itu loh. Jadi sangu karo oleh gawe majen kuwi akeh sangune lho, Sak. Nah di sini betul. Jadi GMPI jangan sampai ngisi-ngisine kepada yang kamu hormati, itu loh. Nanti apabila kok ada yang sakit seperti tadi Pak Haji sudah menyediakan ambulan dengan sopirnya. Nah itu. Nanti apabila kok BPJS itu tidak bisa memenuhi syarat, mungkin di rumah sakit itu ada untuk makan yang nunggu, untuk dan lain sebagainya. Nantilah ini anggota GMPI yo melas.
dibantu itu, dibantu. Lah nominalnya monggo kita rembuk bersama, itu seperti itu. Nggih. Jadi saya senang sekali kepada anggota GMPI karena saya di sini ya saya kuliah dengan Pak Andi, itu masalah bidang hukum itu saya kuliah. Dari monggo kita maju bersama biar GMPI itu disegani oleh warga masyarakat, jangan ditakuti oleh masyarakat, disegani, dihormati kepada masyarakat. Bagaimana kita akan melangkah ke depan, itu maka GMBI nanti akan jaya terus berkembang. Nah, itu seperti itu. Kalau saya Pak Haji di gadangan ini, saya ini yang nanggap saya itu hampir roto Pak. Tiap rumah itu hampir roto sekali. Ah, monggo. Nek ora iso nanggapnya nanggap liyane. Alhamdulillah repatin oleh potongan. Oleh. Oh. Karena saya kasihan nama yang di bawah saya gitu. Bukannya saya itu bagaimana majin kok gegeng nek ora 30 kok ora. Saya kasihan nama yang di bawah saya biar mayu. Nah, itu. Saya itu ya sudah mendeklarasikan boleh. Itu tanya Pak Torati pada waktu di Seragi itu anggota GMBI Kakung Putri banyak sekali. Di desa Bulak Pelem itu ada 42 Kakung Putri itu loh. Terus saya datang ke situ, anggota GMBI datang semua, tapi di pinggir, enggak menunjukkan bahwa itu organisasi apa itu. Jadi tamu-tamu yang ada di situ itu, lah itu orang apa kok pakaiannya kok hitam-hitam seperti itu, kan nggak tahu masyarakat. Setelah saya munggah, saya ada limbuan acaranya, GMBI saya undang semua, saya suruh merapat ke kanan saya. Orang Seragi itu ya bangga sekali. Karena apa? Karena boleh kita mengacu kepada GMBI apabila ada permasalahan, GMBI bisa dimintai tolong seperti itu. Itu masyarakat ada yang datang ke tempat saya Pak. Pada saya pas habis pentas dari situ ada yang itu anggota GMBI itu apa Pak Din? Saya jelaskan seperti ini. Nah, maka dari itu monggo kita lebarkan sayap untuk keselamatan tulis dan kandeman. Jangan sampai berhenti di sini. Gitu. Apalagi kok merotoli satu itu loh. Itu dilebarkan. Karena apa? Mungkin masyarakat itu takutnya itu seperti organisasi yang lain gitu. Menakut-nakuti orang. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.